Dan saya masih penasaran dengan suara yang saya dengar semalam itu. Akhirnya pas malam berikutnya saya mengajak teman saya untuk bergadang sambil menunggu suara. Hai guys, balik lagi di channel ADR Viewer, tentunya bersama saya Hendra Ardiansyah. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian yang akhir-akhir ini menjadi viral di sekitar kompleks rumah saya. Tetapi sebelum saya lanjut untuk membahas cerita horor ini, pertama saya meminta maaf kepada teman-teman karena hampir seminggu ini atau seminggu lebih saya tidak upload video karena ada sedikit kesibukan ya, jadi belum bisa buat video. Bukannya saya nggak punya waktu untuk buat video, sebenarnya waktu itu punya, cuman pas mau buat video moodnya yang nggak ada. Daripada saya bikin video asal-asalan dan nggak mood, ya nggak bagus juga untuk dilihat. Mending saya kumpulin mood buat video dulu, terus saya buat videonya. Ya, itu hanya sekedar informasi untuk teman-teman. Oke, kita kembali ke topik. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini, oke? Subscribe. Oke bro. Jadi akhir-akhir ini di sekitar kompleks rumah saya banyak sekali terdengar cerita-cerita dari tetangga bahwa setiap malam mereka mendengar suara kuntilanak. Dan cerita ini tidak hanya dari satu orang, tetapi dari banyak orang, dan ceritanya itu sama. Ya, jadi kalau untuk mengada-ngadakan cerita tersebut saya rasa tidak mungkin, karena ceritanya itu sama apa yang diceritakan oleh orang sebelumnya. Jadi yang nggak mungkin janjian dulu dan sebarin berita hoax. Dan menurut mereka, setiap malam mereka mendengar suara kuntilanak ya sekitar pukul 2 malam. Tetapi banyak dari tetangga-tetangga atau orang-orang yang tinggal di sekitar kompleks rumah saya mempercayai itu sebenarnya bukan kuntilanak, melainkan pongko. Ya, mungkin kalian belum tahu apa itu pongko. Seperti yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, pongko itu adalah sejenis kuyang karena disangkut pautkan dengan adanya ibu hamil yang tinggal di sekitar kompleks rumah saya. Karena masyarakat percaya bahwa hantu pongko ini atau makhluk pongko ini bisa memakan janin ibu hamil. Wow, cukup menyeramkan. Dan saya di situ belum percaya karena ya baru mendengar cerita dari orang-orang. Untuk memastikan kebenaran dari cerita tersebut, saya pun ingin mendengar langsung suaranya. Akhirnya saya memutuskan untuk bergadang dan menunggu suara dari kuntilanak tersebut atau pongko yang mereka katakan hampir setiap malam terdengar. Jadi saya pun memutuskan untuk bergadang. Akhirnya singkat cerita, sekitar pukul 2 malam pertama saya mendengar suara anjing yang melolong, atau apa bahasanya ya, kalau orang sini bilang anjing menangis, seperti suara serigala begitu. Dan tak lama kemudian saya mendengar suara kuntilanak. Tetapi di sini saya juga belum bisa memastikan itu kuntilanak beneran atau bukan, karena suaranya itu seperti suara anak ayam yang kik kik gitu. Dan suaranya itu pertamanya itu
agak dekat dan lama-kelamaan jauh. Dan menurut mitos bahwa suara kuntilanak itu jika terdengar dekat berarti kuntilanaknya itu jauh. Tapi kalau terdengar jauh berarti kuntilanaknya itu dekat. Dan berarti kuntilanaknya itu sebenarnya jauh dan akhirnya mendekat ke sekitar rumah saya. Mungkin saja. Wow. Tapi di situ saya belum berpikiran yang aneh-aneh. Dan menurut mitos bahwa jika mendengar anjing melolong kayak seperti sebelumnya saya dengar itu, maka anjing tersebut telah melihat sesuatu atau melihat hantu-hantuan seperti itu. Mungkin di daerah kalian mitosnya seperti itu atau berbeda, bisa tulis di kolom komentar, oke? Dan saya masih penasaran dengan suara yang saya dengar semalam itu. Akhirnya pas malam berikutnya saya mengajak teman saya untuk bergadang sambil menunggu suara kuntilanak tersebut. Tetapi saya tidak menceritakan ke teman saya bahwa kita menunggu suara kuntilanak. Saya bilang kita bergadang dan main game aja begitu. Tapi saya tidak memberitahu bahwa saya sebenarnya menunggu suara kuntilanak. Akhirnya sampai sekitar pukul 2 malam saya dan teman saya kembali mendengar suara anjing yang melolong. Tetapi di malam yang kali ini suara kuntilanaknya itu tidak ada dan tidak terdengar sama sekali. Apakah mungkin kuntilanaknya itu sadar bahwa saya tidak sendiri dan dia tidak mau keluar karena ada orang lain? Ya, bagaimana menurut kalian? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dan karena pas malam yang sebelumnya saya begadang dengan teman saya itu, saya tidak mendengar suara dari kuntilanaknya lagi. Akhirnya malam berikutnya saya pun kembali memutuskan untuk begadang sendirian. Saya pikir mungkin kalau saya begadang sendirian, suara dari kuntilanaknya itu bisa muncul kembali. Dan akhirnya saya melanjutkan gadang saya yang di malam berikutnya itu. Dan kembali di waktu pukul 2 malam, anjing kembali melolong. Ini yang membuat saya cukup ketakutan karena menurut mitos bahwa suara dari anjing melolong itu tandanya berarti anjing tersebut telah melihat makhluk halus atau hantu. Apakah mungkin anjing tersebut melihat kuntilanak yang saya dengar? Akhirnya setelah dari suara anjing yang melolong tersebut dan saya kembali mendengar suara kuntilanak seperti apa yang saya dengar di malam sebelumnya. Dan di sini saya agak bingung kenapa suara kuntilanaknya itu muncul ketika saya sendirian, tetapi dia tidak muncul ketika saya berada dengan teman saya. Apakah mungkin kuntilanak tersebut tidak mau menakut-nakuti orang yang lebih dari satu? Jadi kuntilanak tersebut itu paham dia hanya mau menakuti orang yang sendirian. Ya, saya juga tidak tahu. Mungkin kalian tahu dengan sifat kuntilanak, bisa tulis di kolom komentar, oke? Dan singkat cerita, karena begadang dari 3 malam tersebut, akhirnya pas malam berikutnya saya pun sakit. Efek dari begadang 3 malam sebelumnya. Akhirnya saya cukup drop dan ya hampir 2 hari akhirnya berhasil pulih kembali. Maka dari situ juga saya baru upload video karena baru pulih dari sakit itu, karena menunggu suara kuntilanak yang ramai diperbincangkan orang akhir-akhir ini. Bagaimana menurut kalian dengan cerita ini? Bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Oke. Dan mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Seperti biasanya, tentunya jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.
Dan jika kalian punya cerita-cerita horor, bisa kirim di DM IG saya atau di email. Nanti akan saya taruh di link deskripsi. Jika menarik, nanti akan saya buat satu video tentang cerita tersebut. Oke? Terakhir, see you, bye.